Kabut turun tebal malam itu, menutupi jalan berliku alas roban seperti selendang putih dari dunia arwah. Di pinggir jalan yang sepi itu, berdirilah sebuah warung kecil beratap seng tua dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Sate Kambing Pak Darto, buka 24 jam." Asap sate mengepul, menari di udara bersama aroma daging bakar yang menggoda siapapun yang lewat. Api dari bara menyala kemerahan, sesekali memantulkan bayangan wajah Pak Darto yang tampak letih, namun matanya memancarkan sesuatu yang dingin dan dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Dari kejauhan, suara mesin truk terdengar mendekat. Jalan alas roban memang terkenal berbahaya, tapi malam itu warung Pak Darto tetap ramai. Anehnya, beberapa pelanggan tampak diam, duduk menunduk tanpa suara di bangku panjang bambu. Mereka hanya makan, pelan, tanpa bicara, seolah tak peduli dengan suara jangkrik atau desir angin yang membawa aroma mistis dari hutan sekitar. Seorang pengendara motor berhenti, helm dilepas, keringat dingin membasahi dahinya. "Wah, baunya sedap sekali, Pak," katanya sambil tersenyum. Pak Darto hanya mengangguk, matanya sekilas menatap ke arah hutan di belakang warung, lalu kembali menunduk memanggang sate. "5 tusuk, Pak. Pedas ya?" "Iya, Nak. Duduk saja dulu. Panas-panas gini biar agak keringat," jawab Pak Darto datar. Lelaki itu duduk. Di sampingnya, ada seorang pria berpakaian kusam, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang piring sate yang hampir habis. "Enak ya sate di sini?" tanya si pengendara mencoba bertegur sapa. Pria itu menoleh perlahan, senyumnya aneh. Dagingnya empuk sekali, suaranya parau, hampir tak terdengar. Seketika angin kencang bertiup dari arah hutan. Lampu warung berkelip dan kabut makin pekat. Saat si pengendara itu menoleh lagi ke arah pria tadi, bangku di sampingnya sudah kosong. Piring pun hilang. Pak Darto masih memanggang seperti tak terjadi apa-apa. "Temannya kemana, Pak?" tanya si pengendara gugup. "Teman siapa?" jawab Pak Darto sambil menatap bara arang. "Yang duduk di sini barusan, yang makan sate?" Pak Darto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Mungkin sudah pulang duluan." Hening, hanya suara daging terbakar di atas arang, mendesis seperti bisikan kecil dari dunia lain. Ketika pengendara itu meninggalkan warung, ia menengok lewat kaca spion. Dari kejauhan, warung itu tampak samar di balik kabut, tapi ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menghentikan motor. Bayangan para pelanggan duduk lagi di bangku panjang, diam, menunduk, dan di tengah mereka tampak Pak Darto tertawa kecil sambil membalik sate dengan bara api yang menyala kehijauan. Hendra, seorang supir truk ekspedisi, baru saja menempuh perjalanan panjang dari Semarang menuju Jakarta. Matanya perih, punggungnya pegal, dan perutnya keroncongan. Ia selalu menghindari berhenti di alas roban saat malam. Terlalu banyak cerita seram yang pernah ia dengar. Namun malam itu, kabut begitu tebal hingga ia nyaris tidak melihat jalan. Saat samar-samar melihat papan bertuliskan "Warung Sate Kambing Pak Darto 24 jam", ia memutuskan untuk menepi. Asap sate mengepul memanggilnya. Hendra merapatkan jaketnya. Udara malam itu terasa dingin menusuk tulang. Warung terlihat sepi. Hanya ada 3 pelanggan duduk di pojok membelakanginya. Tak ada suara percakapan, hanya bunyi angin mendesir dan suara tusukan sate di balik di atas arang. "Malam, Pak," sapa Hendra. Pak Darto hanya menoleh sebentar dan mengangguk. Sorot matanya tajam, seperti memahami kelelahan Hendra hanya dari satu tatapan. Hendra duduk. Punggungnya terasa merinding entah kenapa. "Ada sate kambing, Pak? Porsi banyak ya, lapar banget saya." Pak Darto tersenyum tipis.
Di sini, pelanggan gak pernah pulang dengan perut kosong. Nada suaranya datar, tapi kalimatnya membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Hendra mencoba mengalihkan perhatian. Ia melihat para pelanggan di pojok warung. Tubuh mereka kaku, kepala sedikit tertunduk dan tak satu pun bergerak mengambil makanannya. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat wajah mereka. Namun, kabut masuk ke dalam warung. Kabut di dalam ruangan. Pak Darto meletakkan sepiring sate panas di hadapan Hendra. "Makan, Nak, dagingnya masih segar." Aroma sate benar-benar luar biasa. Lapar mengalahkan rasa curiga. Saat Hendra menggigit tusuk pertama, ia menoleh sekilas lagi ke arah pojok warung. Kini, pelanggan itu memandangnya. Wajah pucat, mata kosong, mulut menganga seakan ingin berteriak, tapi tak bersuara. Hendra tersedak. "Pak, itu..." Ketika ia menunjuk, pelanggan itu kembali menunduk seolah tak pernah menatapnya. Pak Darto tertawa pelan. "Jangan hiraukan, mereka memang jarang bicara." Tangan Hendra gemetar saat meletakkan tusukan sate. Ia merasa seseorang menatapnya dari belakang. Perlahan ia menoleh. Di balik kabut, seorang perempuan berdiri di luar warung. Bajunya compang-camping, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia menatap lurus ke arah Hendra, tanpa berkedip. Ketika lampu berkedip, perempuan itu menghilang. "Pak, saya mau bungkus aja satenya," ucap Hendra terbata. Pak Darto mengangguk sambil membungkus sate dengan plastik hitam. "Jalan yang lurus-lurus saja ya, Nak. Jangan lihat spion." Hendra tidak menjawab. Ia langsung naik ke truknya dan menyalakan mesin. Di tengah perjalanan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melirik spion. Para pelanggan warung itu duduk di bak belakang truknya. Menatap, senyum menganga. Plastik bungkusan sate bergoyang sendiri, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Hendra menjerit, memacu truk secepat mungkin. Keesokan paginya berita menyebar. Truk terguling di tekungan dekat alas roban. Supir ditemukan tewas, tanpa bola mata. Bungkusan sate masih ada di kursi penumpang. Tetesan darah menandai setiap tusukannya. Sejak kematian sopir truk bernama Hendra, nama warung sate Pak Darto mulai jadi bahan gosip warga sekitar. Banyak yang bilang sate di sana terlalu enak, terlalu empuk, sampai terasa tidak wajar. Rumor beredar. Daging kambing bukan satu-satunya yang dibakar di sana. Bu Narti, wanita paruh baya yang tinggal tak jauh dari sana, paling vokal menentang keberadaan warung itu. Suaminya dulu pernah hilang di alas roban, dan sejak itu ia sangat sensitif dengan hal-hal ganjil di daerah tersebut. Suatu malam, ia mengawasi dari kejauhan saat truk pengangkut daging milik Pak Darto berhenti di belakang warung. Namun yang membuatnya curiga, sopir truk itu tidak terlihat seperti manusia. Jalannya kaku, kepalanya tertunduk sepanjang waktu. Daging datang lagi. Gumam Bu Narti mencoba melihat lebih dekat. Ia mengikuti truk itu pelan-pelan ke arah hutan. Sekitar 50 meter dari warung, truk itu berhenti di sebuah pohon besar. Pohon beringin tua yang diyakini sebagai gerbang dunia lain. Suara lolongan terdengar, seperti suara hewan, tapi diselingi dengan jeritan lirih manusia. Bau amis menusuk hidung. Daun-daun bergoyang, padahal udara terasa mati. Bu Narti bersembunyi di balik semak. Tangannya menutup mulut, menahan jeritan saat ia melihat. Sopir truk itu mengangkat sesuatu dari bak belakang. Sebuah kantong merah, darah menetes dari bawahnya. Ia pikir itu kambing, tapi saat kantong itu sobek, jari manusia menyembul keluar. Bu Narti langsung mundur. Ranting patah mengeluarkan suara kecil. Sopir truk itu menoleh. Lambat. Patah-patah. Dan wajahnya, wajah pucat tanpa hidung, tanpa bibir.
hanya lubang hitam menganga dan kulit yang mengelupas seperti daging gosong. Mata Bu Narti membesar. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Namun tepat saat ia menutup jendela, sebuah suara berbisik dari luar. "Jangan ikut campur, Bu Narti." Ia menjerit. Tetangga datang ke rumahnya dan menemukan Bu Narti pingsan di lantai dengan mata menatap kosong. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa bicara lagi. Hanya bisa menunjuk ke arah hutan sambil menangis terseduh-seduh. Orang-orang makin yakin. Warung itu tak boleh didekati setelah matahari terbenam. Tapi entah kenapa, warung sate Pak Darto tetap saja ramai oleh pembeli, terutama mereka yang datang dalam bentuk yang tak bisa disebut manusia lagi. Sebelum warung sate itu terkenal dan dipenuhi pelanggan dari dua dunia, Pak Darto adalah pedagang sate keliling yang hidup di jurang kemiskinan. Dagangannya tak pernah laku banyak. Istrinya meninggal karena sakit, dan anak semata wayangnya, Arif, terus menahan lapar. Suatu malam, setelah gagal menjual satu pun tusuk sate, Pak Darto terduduk di pinggir alas roban. Hujan mengguyur tubuhnya yang lemah. Arif yang ikut berdagang memeluk perut yang keroncongan. "Ayah, aku lapar." Suaranya lirih dan hampir putus harapan. Tangisan itu menghancurkan sisa kepercayaan diri Darto. Dengan putus asa, ia menengadah ke langit. "Gusti, kalau ada jalan, apapun akan aku lakukan, asal anakku jangan mati." Tiba-tiba, hujan berhenti. Kabut naik pelan dari hutan. Dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, wajahnya keriput, namun matanya menyala seperti bara api. "Kalau kau ingin rezeki, ikut aku," katanya, suara serak seperti daun kering tergesek angin. Tanpa berpikir panjang, Darto menggendong Arif dan mengikuti lelaki itu ke tengah hutan. Mereka tiba di bawah pohon beringin raksasa. Akar-akarnya besar, menjulur seperti tangan-tangan manusia yang ingin meraih mangsa. Di bawah pohon itu tergeletak sebuah piring dari batu hitam. "Keluarkan yang kau sebut kambing untuk pertama kalinya," kata si lelaki tua. Darto bingung. Ia hanya membawa sisa 2 tusuk sate dan seorang anak kelaparan. "Aku tidak punya apa-apa lagi," ucapnya hampir menangis. Lelaki tua itu menatap Arif lalu tersenyum mengerikan. "Yang paling kau sayangi selalu menjadi tumbal paling lezat." Darto memeluk Arif erat-erat. Tidak mungkin." Ia mundur, menangis. Namun Arif tiba-tiba terjatuh, tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat bagai kain kafan. Sebelum sang hutan menjemputnya tanpa imbalan, "Jadikan ia tumbal pertama. Kau akan dapat apa yang kau mau. Rezeki tak akan habis." Pak Darto bimbang, ketakutan. Air matanya mengalir deras. Ia tahu jika Arif mati malam ini tanpa apa-apa, ia akan mati sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau sate di kantongnya. Dan dengan teriakan yang tak akan pernah dilupakan oleh pepohonan alas roban, Arif disembelih oleh ayahnya sendiri. Darah panas mengalir ke piring batu hitam. Bumi bergetar ringan. Suara tawa dari segala arah terdengar, tawa tanpa tubuh, tanpa wajah. Arif terbaring tak bernyawa. Namun dalam sekejap, tubuhnya menghilang di telan tanah di bawah beringin. Si lelaki tua mendekat. "Selesai sudah tumbal pertama. Mulai hari ini, daganganmu akan dicari, bahkan oleh mereka yang sudah mati." Ia menepuk pundak Darto. "Kau sekarang adalah milik alas roban." Sejak saat itu, warung sate Pak Darto selalu ramai. Arang tak pernah padam.
Pedagang sate yang dulu miskin kini menjadi tuan dari rasa yang mengundang arwah. Namun, perjanjian itu punya syarat. Setiap Jumat Kliwon, satu nyawa manusia harus kembali menjadi sate. Jika tidak, Arif akan datang menagih dengan tubuh tak utuh lagi. Pak Darto menghapus darah dari pisau sate miliknya setiap malam, namun darah di hatinya tak akan pernah hilang. Namanya Jono, pemuda lugu dari desa seberang hutan. Ia butuh pekerjaan cepat dan warung sate Pak Darto tampak seperti tempat yang tepat. Tidak banyak pertanyaan, gaji lumayan, makan gratis, siapa yang menolak? Namun, ia tak pernah tahu bahwa pekerjaan ini akan mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan. Malam itu, Pak Darto memanggil Jono ke gudang kecil di belakang warung. "Jaga daging ini, besok subuh baru kita olah," katanya sembari melempar kunci ke tangan Jono. Darto kemudian pergi entah kemana. Warung yang tak diramai kini senyap. Satu-satunya penerangan adalah lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Perut Jono keroncongan. Ia melirik peti pendingin besar di pojok. Ambil sedikit aja, nggak apa-apa kan? Ia membuka tutup peti itu. Bau amis langsung menerjang. Namun rasa lapar mengalahkan rasa curiga. Tapi begitu lampu bergoyang diterpa angin, Jono melihat sesuatu yang hampir membuatnya mati berdiri. Di antara potongan daging kambing itu ada sebuah tangan manusia. Jari-jarinya masih lengkap, kuku masih utuh. Ada gelang kecil melingkar di pergelangan, gelang anak-anak. Jono terpekik pelan dan mundur, jantungnya berdegup keras. Tangan itu bukan hanya daging mati. Jono melihat jari itu bergerak, seperti sedang meraih keluar meminta tolong. Ya Allah! Lampu berkedip-kedip. Di sudut gudang, ia mendengar suara gesekan, seperti seseorang menyeret kaki di lantai. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Sosok anak kecil berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam, dan lehernya teriris bekas tebasan. "Arif!" Anak itu mengarahkan tangan terpotong miliknya ke arah Jono. Mulutnya bergerak, menggumamkan satu kata yang sangat jelas. S-A-T-E. Jono jatuh duduk, nafasnya memburu. Peti pendingin berisik, daging di dalamnya seolah berdenyut. Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras. Pak Darto berdiri di sana dengan wajah marah memerah. "Apa yang kamu lihat?" Suaranya berat seperti bergema dari dalam tanah. Jono tak mampu menjawab. Ia hanya menunjuk ke peti dan ke sosok Arif. Namun saat Pak Darto menoleh, ruangan kembali kosong. Tak ada anak kecil, tak ada suara. Hanya tangan manusia yang kini sudah terkubur di balik tumpukan daging. Pak Darto mendekat. Ia berjongkok, menatap mata Jono. "Mulai malam ini, kau sudah melihat. Artinya, kau ikut terikat." Jono terpaku. Tenggorokannya tercekak seperti dicekik ketakutan itu sendiri. Ia baru sadar, di tempat ini tidak ada yang bisa pergi tanpa meninggalkan bagian tubuhnya. Di luar, angin berdesir, kabut menyeruak masuk ke celah-celah pintu. Bau sate yang sedap kini berubah menjadi aroma daging hangus dan darah segar. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara bisikan penuh selera. "Satenya enak, empuk sekali." Namanya Jono, pemuda lugu dari desa seberang hutan. Ia butuh pekerjaan cepat dan warung sate Pak Darto tampak seperti tempat yang tepat. Tidak banyak pertanyaan, gaji lumayan, makan gratis, siapa yang menolak? Namun, ia tak pernah tahu bahwa pekerjaan ini akan mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan. Malam itu, Pak Darto memanggil Jono ke gudang kecil di belakang warung. "Jaga daging ini, besok subuh baru kita olah," katanya sembari melempar kunci ke tangan Jono.
Pak Darto kemudian pergi entah kemana. Warung yang tak diramai kini senyap. Satu-satunya penerangan adalah lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Perut Jono keroncongan. Ia melirik peti pendingin besar di pojok. Hah, ambil sedikit aja, nggak apa-apa kan? Ia membuka tutup peti itu. Bau amis langsung menerjang. Namun rasa lapar mengalahkan rasa curiga. Tapi begitu lampu bergoyang diterpa angin, Jono melihat sesuatu yang hampir membuatnya mati berdiri. Di antara potongan daging kambing itu ada sebuah tangan manusia. Jari-jarinya masih lengkap, kuku masih utuh. Ada gelang kecil melingkar di pergelangan, gelang anak-anak. Jono terpekik pelan dan mundur, jantungnya berdegup keras. Tangan itu bukan hanya daging mati. Jono melihat jari itu bergerak, seperti sedang meraih keluar meminta tolong. Ya Allah, lampu berkedip-kedip. Di sudut gudang, ia mendengar suara gesekan, seperti seseorang menyeret kaki di lantai. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Sosok anak kecil berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam, dan lehernya teriris bekas tebasan. Arif. Anak itu mengarahkan tangan terpotong miliknya ke arah Jono. Mulutnya bergerak, menggumamkan satu kata yang sangat jelas. S-A-T-E. Jono jatuh duduk, nafasnya memburu. Peti pendingin berisik, daging di dalamnya seolah berdenyut. Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras. Pak Darto berdiri di sana dengan wajah marah memerah. Apa yang kamu lihat? Suaranya berat seperti bergema dari dalam tanah. Jono tak mampu menjawab. Ia hanya menunjuk ke peti dan ke sosok Arif. Namun saat Pak Darto menoleh, ruangan kembali kosong. Tak ada anak kecil, tak ada suara. Hanya tangan manusia yang kini sudah terkubur di balik tumpukan daging. Pak Darto mendekat. Ia berjongkok, menatap mata Jono. Mulai malam ini, kau sudah melihat. Artinya, kau ikut terikat. Jono terpaku. Tenggorokannya tercekak seperti dicekik ketakutan itu sendiri. Ia baru sadar, di tempat ini tidak ada yang bisa pergi tanpa meninggalkan bagian tubuhnya. Di luar, angin berdesir. Kabut menyeruak masuk ke celah-celah pintu. Bau sate yang sedap kini berubah menjadi aroma daging hangus dan darah segar. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara bisikan penuh selera. Satenya enak, empuk sekali. Setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, Jono tidak tidur semalaman. Ia duduk memeluk lutut di sudut kamar kecilnya di belakang warung, tubuhnya gemetar hebat. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arif yang penuh darah itu muncul, menatapnya tanpa kedip. Ia harus kabur. Itu satu-satunya pikiran waras yang tersisa. Tapi tepat ketika matahari hendak terbit, Pak Darto mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, tapi terasa seperti palu maut. Jono, siap-siap. Ada banyak daging datang hari ini. Nada suaranya bergetar aneh. Jono tahu, bukan suara manusia biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalam diri Darto, sesuatu yang lapar. Siang itu warung sepi, tapi dapur sibuk. Pak Darto mengasah pisau panjang, menggosoknya perlahan hingga menimbulkan suara gesekan logam yang membuat bulu kudut Jono merinding. Jono? Panggilnya tanpa menoleh. Dalam pesugihan, ada saatnya tumbal harus dari orang yang terikat dalam pekerjaan. Jono berhenti bergerak. Pisau itu berkilat terkena pantulan cahaya. Karena mereka sudah dianggap keluarga. Dan keluarga adalah pengorbanan paling lezat. Jono mundur selangkah. Kenapa saya, Pak? Kau sudah melihat apa yang tidak boleh kau lihat. Pak Darto menoleh.
Tatapan matanya kini bukan lagi miliknya. Gelap, kosong, seperti mata arwah yang kelaparan. Malam ini kau harus menyerahkan nyawamu. Jono berlari keluar dapur, berusaha kabur lewat belakang. Namun di luar, kabut sudah menutup seluruh jalan. Pepohonan bergoyang seperti ada puluhan tangan yang ingin meraih tubuhnya. Tidak, tolong! Jono terjatuh. Tanah berubah lembek seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dari kejauhan terdengar suara Pak Darto tertawa. Tawa itu bercampur dengan suara lain, suara banyak mulut, banyak tenggorokan. Jono, satenya belum jadi. Tiba-tiba, sosok Arif muncul di depan Jono. Wajah bocah itu makin rusak. Dagingnya terkelupas, matanya basah oleh darah hitam. Ia mengulurkan tangan yang terputus itu. Ayah, lapar. Dari balik kabut, Pak Darto muncul membawa pisau sate. Maafkan aku, Nak, ucapnya lirih pada Arif. Aku tak bisa membiarkan perjanjian terputus. Pisau itu terayun ke arah Jono. Pak, jangan! Jono berteriak sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, bara api dari tungku warung meledak. Asap hitam menyembur keluar menghalangi gerak Pak Darto. Arwah-arwah pelanggan meraung, terhenti sejenak seperti terkejut oleh sesuatu yang lebih kuat dari mereka. Jono memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan berlari ke jalan besar, meski kabut menutup segala arah. Ia tidak menoleh, karena ia tahu sesuatu akan mengejarnya jika ia melirik sedikit saja. Di belakangnya terdengar jeritan Pak Darto. Jeritan yang bukan milik manusia. Jeritan makhluk yang takut kehilangan tumbalnya. Jono berhasil mencapai jalan lintas. Sebuah bis melintas dan ia melambaikan tangan putus asa. Supir menghentikan bis, menolong Jono naik tanpa banyak tanya. Saat pintu bis tertutup, Jono menangis lega. Ia pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ketika ia melihat ke kaca samping, warung itu terlihat jauh di belakang. Dan di depan warung, Pak Darto berdiri menatapnya. Senyumnya lebar, pisau masih meneteskan darah, dan api pesugihannya tidak padam. Bus melaju kencang meninggalkan kawasan Alas Roban. Jono duduk terhuyung-huyung, mencoba mengatur napas, masih menangis ketakutan. Penumpang lain memandanginya dengan bingung, sebagian merasa terganggu oleh kondisi Jono yang terlihat seperti orang kerasukan. "Mas, kamu gak apa-apa?" tanya seorang bapak-bapak. Jono hendak menjawab, namun tiba-tiba lampu bus berkedip-kedip. Mesin menggeram seperti ada yang menarik dari belakang. Supir mengumpat, mencoba mengontrol setir. Dari kaca belakang, kabut tebal mengejar bus. Kabut itu seperti hidup, seolah memaksa bus untuk kembali ke tempat terkutuk itu. Jono panik. Ia tahu siapa yang datang atau apa yang datang. Di warung sate, Pak Darto masih berdiri menatap ke arah jalan lintas. Kabut pekat mengelilinginya, seperti lidah-lidah iblis yang menunggu perintah. Tiba-tiba, lonceng kecil di pintu warung berbunyi sendiri. Cing, cing, cing. Pak Darto menoleh. Satu persatu, pelanggan-pelanggan lama datang memasuki warung. Seorang pria supir truk yang dulu hilang tanpa jejak. Wanita paruh badan yang kepalanya miring tidak wajar. Pemudik muda dengan wajah separuh gosong. Dan di belakang mereka, Arif kecil dengan kepala penuh darah. Mereka duduk rapi di kursi-kursi warung seolah menunggu pesanan. Ayah, waktunya bayar. Suara Arif berat, seperti dua suara tumpang tindih sekaligus. Suara anak-anak dan suara makhluk kuno. Pak Darto mulai ketakutan. Tubuhnya gemetar parah. Itu bukan bagian dari perjanjian.
Kalian sudah jadi tumbal! Kalian harus diam!" Namun pelanggan-pelanggan itu bangkit dari kursinya. Langkah mereka berat, kulitnya mengelupas setiap kali bergerak. Jeritan Pak Darto memecah malam ketika para arwah itu menyeretnya ke belakang warung. "Maafkan aku hanya ingin kaya. Arif, aku ayahmu." Arif mendekatkan wajahnya yang hancur ke telinga Darto. Dengan senyum menyeramkan, ia berbisik pelan, "Ayah, lapar." Di dalam bus. Bus berhenti mendadak. Supir terengah-engah. "Mesinnya mati. Tengah hutan begini pula." Serentak seluruh penumpang terdiam ketika bau daging terbakar terbawa angin. Jono tahu bau itu. Bau sate warung Pak Darto. Tidak! Mereka datang!" Seketika, seluruh kaca bus pecah bersamaan. Kabut masuk bersama suara langkah-langkah berat dan geraman lapar. Penumpang menjerit, lari ke ujung bus. Jono menutup mata, namun ia bisa mendengar mereka satu persatu. Jeritan, robekan daging, teriakan memohon ampun. Sampai akhirnya suara itu berhenti. Sunyi mematikan. Jono membuka mata perlahan. Seluruh penumpang telah lenyap. Hanya ada Kabut dan Arif berdiri tepat di aisle tengah bus. Wajah bocah itu kini lebih jelas dalam gelap. Matanya berubah hitam total, tanpa pupil. "Terima kasih sudah mencoba kabur, Mas Jono. Tapi giliranmu belum selesai." Alas roban kembali sunyi. Namun di hutan itu, pesugihan masih lapar. Dan kini, bukan hanya nyawa yang diperdagangkan, tapi jiwa. Bus yang tadi penuh penumpang kini kosong. Hanya tersisa Jono yang masih berusaha bernafas di tengah teror. Arif berdiri beberapa langkah di depannya, menatap dengan mata yang tak lagi seperti manusia. "Mas Jono," suara bocah kecil itu terdengar seperti datang dari mimpi buruk paling dalam. "Ayah sudah lunas. Sekarang pesugihan butuh penerus." Jono mundur perlahan. "Tidak, aku bukan bagian dari ini, tapi..." Arif memotong perkataannya dengan senyum kecil yang menyeringai ngeri. "Tapi kau sudah makan, sudah bekerja, sudah ikut membantu memberi mereka makan." Jono tersungkur. "Tidak, aku tidak tahu, aku tidak tahu." "Perjanjian tidak peduli apa kau tahu atau tidak," jawab Arif. "Kau sudah menikmati hasilnya, Mas." Dan dari luar bus, bayangan-bayangan arwah muncul, mengelilingi kendaraan yang macet di tengah hutan itu. Mereka mengetuk-ngetuk dinding bus sambil berbisik, "Gantikan dia, gantikan bapaknya." Tiba-tiba kabut di depan bus terbuka. Jalan kembali ke warung terlihat lurus, seolah pesugihan memberi pilihan terakhir. "Kau bisa selamat." Arif menunjuk ke jalan itu. "Asal kau lanjutkan usaha warung kami." Dan terus, suara Arif bergeser menjadi suara lelaki tua, kasar dan mengerikan. "Memberikan mereka makan." Pisau sate muncul di tangan Arif, berlumuran darah yang masih menetes ke lantai bus. Ia menyodorkannya ke arah Jono. "Pilih, hidup sebagai pelayan setia, atau mati sebagai daging sate berikutnya." Jono gemetar tak terkendali. Ia menatap pisau itu, lalu melihat wajah Arif yang rusak dan penuh penderitaan.
Dalam sekejap keberanian terakhirnya muncul. Dengan sisa tenaga, Jono merebut pisau dari tangan Arif dan menancapkannya ke lutut sendiri. Arif terkejut. Arwah-arwah di luar bus meraung keras. Jono berteriak menahan sakit. Aku tidak akan menjadi kalian." Darahnya mengalir deras dan menetes ke lantai bus. Air mata Jono ikut jatuh bercampur dengan darah itu. Ia memejamkan mata, bersiap menjadi santapan terakhir. Tapi tiba-tiba, jeritan para arwah berubah. Bukan marah, tapi seperti seseorang kehilangan kendali atas mereka. Arif menatap Jono, wajahnya perlahan berubah sedih. "Mas, kenapa menyakiti diri?" Suara kecilnya kembali terdengar seperti anak polos. Jono batuk. Dengan napas terputus-putus ia menjawab, "Karena aku ingin bebas dan membebaskanmu." Air mata Arif menetes, dan untuk pertama kalinya, darahnya berhenti mengalir dari luka-luka hantu itu. Arwah-arwah lain mulai pudar perlahan. Suara mereka melemah. "Terima kasih. Terima kasih." Kabut menghilang, bus kembali menyala sendiri, dan Arif menghilang bersama suara kecilnya. "Maafkan aku, Mas Jono. Terima kasih sudah menyadarkan aku."